menggergaji Mahkamah Konstitusi. Banyak yang curiga telah terjadi permufakatan antara lembaga eksekutif dan legislatif untuk mengobok-obok Mahkamah Konstitusi. Kecurigaan itu mulai terkuak saat Komisi 3 DPR dan pemerintah bersepakat untuk kembali merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau MK. Payung hukum tentang MK sebenarnya sudah 3 kali berubah, yakni menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Hanya saja, perubahan terakhir kali ini lebih menggelikan. Kesepakatan antara anggota Komisi 3 DPR dan Menko Polhukam Hadi Cahyanto seakan menjadi sebuah rapat permufakatan gelap. Pihak pimpinan DPR memang membantah pembahasan berlangsung diam-diam. Akan tetapi, sejumlah anggota Komisi 3 DPR justru mengaku tidak mengetahui rapat yang menyepakati untuk membawa revisi Undang-Undang MK ke rapat paripurna DPR. Apalagi rapat berlangsung di masa reses DPR, sehingga banyak anggota dewan masih berada di daerah pemilihan masing-masing atau melakukan kunjungan kerja. Rapat tertutup itu juga berjalan lancar secepat kilat. Hanya butuh sekitar 15 menit untuk melahirkan kesepakatan dua lembaga negara tersebut. Selain proses yang tertutup, isi draft rancangan undang-undang itu juga tidak kalah menggelikan. Seperti munculnya ketentuan masa jabatan hakim konstitusi selama 10 tahun dan dievaluasi tiap 5 tahun oleh lembaga pengusul mereka, yakni Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung atau MA. Sehingga nasib dan keberlanjutan hakim konstitusi semakin bergantung pada kebaikan hati dari lembaga pengusul. Selain itu, DPR dan pemerintah juga berupaya memasukkan unsur pemerintah dan DPR ke dalam Majelis Kehormatan MK atau MK-MK. Adapun saat ini MK-MK terdiri dari hakim MK, praktisi hukum, tokoh masyarakat, dan pakar hukum. Kekuatan politik di DPR yang mendukung pasti berupaya menarasikan revisi Undang-Undang MK adalah hal wajar dan diperlukan demi perbaikan institusi MK. Akan tetapi, sangat sulit untuk tidak mengatakan revisi kali ini kental dengan adanya upaya menyandera para hakim konstitusi. Apalagi ada jurisprudensi pencopotan Hakim MK Aswanto pada 29 September 2022. Kala itu, Ketua Komisi 3 DPR dari PDIP Bambang Wirianto alias Bambang Pacul dengan gagah berani mengungkapkan pencopotan Aswanto sebagai hakim konstitusi merupakan keputusan politik dan kinerja Aswanto dianggap mengecewakan. Akan tetapi, kinerja mengecewakan bukan karena Aswanto sering bolos atau malas bekerja. Aswanto dianggap mengecewakan karena menganulir undang-undang produk DPR termasuk Undang-Undang Cipta Kerja pada 2021. DPR seakan memiliki logika seorang calon hakim konstitusi harus berutang budi terhadap lembaga pengusul, sehingga ketika sudah menjabat sebagai hakim konstitusi, mereka harus membalas jasa dengan membebek kepada ketiga lembaga pengusul, yakni DPR, pemerintah, dan MA. Padahal kemerdekaan dan independensi hakim konstitusi ialah nyawa MK. Sebagai pengawal dan penafsir tunggal konstitusi, bebas dari intervensi manapun merupakan syarat mutlak hakim MK. Maka, ketika MK membatalkan peraturan perundangan yang dianggap berlawanan dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu artinya institusi MK memang bernyawa. Kalau ada ketakutan bahwa MK akan melenceng dari garis ketentuan, bukankah sistem pengawasan terhadap hakim sudah ada? Bukankah kehadiran sejumlah lembaga seperti MK-MK, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan lembaga lainnya bisa menjadi pagar hidup agar MK tetap berada di rel yang benar? Sudah saatnya kekuatan politik mau ikhlas untuk berbagi kekuasaan. Biarkan lembaga-lembaga yang ada bekerja sesuai kewenangannya. Jangan sibuk mengurus lembaga lain, padahal kinerja diri sendiri masih bertumpuk masalah.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.